Ya, jadi saya justru menemukan sesuatu yang sangat strategis ya dan ideal kebijakan Merdeka Belajar itu kalau mau kita kaitkan dengan teori belajar. Jadi sekarang ini yang dilakukan oleh Mas Menteri itu sudah on the track, sudah tepat. Ya, kalau itu dikaitkan dengan teori-teori belajar, di mana kita tahu bahwa proses belajar itu memang harus dibangun oleh orang yang sedang belajar. Itu istilahnya dikonstruk. Nah, dalam proses mengkonstruk itu sebenarnya peserta didik itu memiliki kebebasan yang kita maksud dengan kebebasan itu adalah kemerdekaan untuk mencoba mengeksplorasi ya, pengalaman dan pengetahuan dia dibangun, dan ini sebenarnya sekaligus meneguhkan kembali bahwa upaya kita untuk membangun manusia melalui pendidikan itu sebenarnya adalah upaya untuk memerdekakan manusia ya. Jadi manusia ini punya kodrat merdeka untuk bisa berkembang dan hidup selaras dengan lingkungan dan kehidupan sosial. Nah, saya ambil contoh begini ya, bahwa sebenarnya kalau kita ingat teori belajar itu kan ada teori konstruktivisme, ada teori behaviorism gitu, bahwa sebenarnya manusia itu tidak sama dengan binatang. Kalau ada istilah teori stimulus respon (SR), di mana bahwa respon kita itu sangat ditentukan oleh stimulus yang kita terima, itu hanya terjadi kepada binatang. Sementara kepada manusia, manusia ini memiliki kebebasan untuk memilih. Nah, kebebasan memilih itu artinya respon kita tidak selalu ditentukan oleh stimulus yang mengenai kita. Contohnya begini, kalau kita diperlakukan baik, kita baik. Tapi kalau kita diperlakukan buruk, kita buruk. Itu artinya sikap kita sangat ditentukan oleh stimulus yang kita terima. Tetapi untuk manusia ini berbeda. Jadi kita bisa baik ketika diperlakukan baik, dan kita tetap bisa baik saat diperlakukan tidak baik. Karena untuk memutuskan saya berbuat baik atau tidak, itu tergantung pada nilai yang saya yakini sebagai bagian dari kemanusiaan ya, yang kita sebut dengan peradaban dan kebijakan itu. Saya harus menentukan sikap-sikap yang baik sekalipun saya berada dalam lingkungan tidak baik atau saya diperlakukan secara tidak baik. Saya tetap harus memilih ya respon yang baik, karena respon itulah bagian dari tanggung jawab kita. Nah, inilah yang kita maksudkan bahwa kemerdekaan belajar itu adalah kebebasan untuk memilih, bahwa di antara stimulus dan respon itu ada jarak. Jarak disinilah yang kita maknai sebagai kebebasan memilih, dan kebebasan memilih itu hanya dilakukan oleh manusia ya. Dan inilah sebagai anugerah terindah, anugerah yang terbaik, bahwa manusia atau Tuhan itu menempatkan, memposisikan manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai-nilai keagungan, nilai-nilai keindahan sebagai kemanusiaan. Nah, inilah kemudian Tuhan menganugerahkan kepada manusia agar mereka mampu untuk melakukan kebebasan memilih itu dengan 4 potensi dasar ya. 4 potensi dasar ini hanya diberikan kepada manusia. Apa saja 4 potensi dasar itu? Yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi kesadaran diri itu hanya milik manusia ya. Binatang tidak memiliki kemampuan untuk menyadari posisi dirinya. Jadi binatang tidak pernah bisa melakukan refleksi atas dirinya. Sekarang dia posisinya di mana, lalu dia berperan apa ya. Dia nggak bisa melakukan upaya itu, tetapi manusia bisa. Dia bisa merefleksikan apa yang sudah dilakukan selama ini, apakah yang dilakukan itu memberikan manfaat atau tidak, apakah keberadaannya itu memberi manfaat bagi orang lain. Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ini yang disebut dengan kesadaran diri. Jadi kesadaran diri itu adalah kesadaran untuk memahami posisi dirinya ya, berada dalam konstelasi lingkungan, dan kemudian dia juga menyadari secara reflektif apakah yang dia lakukan selama ini itu baik atau tidak baik. Kemudian dia melakukan proses secara berkelanjutan untuk bisa memperbaiki diri. Maka proses memperbaik itu hanya bisa dilakukan oleh manusia ya, memperbaik.
bahwa tahun ini lebih baik dari kemarin, tahun depan lebih baik dari tahun ini. Itu adalah proses membangun kesadaran diri untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu kita juga dapat anugerah Tuhan, itu yang dinamai dengan imajinasi. Ya, imajinasi itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang ada di luar kondisi nyata tetapi ada di dalam pikiran. Nah, itu namanya imajinasi. Menciptakan sesuatu yang tidak ada tetapi di dalam pikiran itu bisa dimunculkan. Ya, makanya orang-orang yang memiliki imajinasi yang tinggi, dia bisa membuat gagasan-gagasan inovasi bahkan yang tidak pernah terfikirkan oleh orang lain atau tidak pernah ada di dalam kehidupan nyata, itu bisa dibangun melalui imajinasi. Lalu yang ketiga itu namanya suara hati. Nah, ini suara hati itu juga bagian dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, dan ini hanya manusia yang mendapatkan suara hati itu ya. Suara hati itu adalah kompas ya yang memandu kehidupan kita untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak baik dan tidak benar. Ini kompas hidup yang memberikan arah kepada utara yang benar, agar kita selalu berada pada posisi utara yang benar. Itu artinya berada pada kaidah atau norma ya, norma-norma kehidupan yang bersifat spiritual, yang itu sebenarnya setiap orang diberikan anugerah. Tetapi kadang-kadang kita abai terhadap suara hati kita, dimana kan setiap kali pertama kali kita melakukan kesalahan itu ada suara hati yang mengingatkan kita. Itulah yang kita sebut bahwa sebenarnya fitrah kita ini adalah kita adalah orang baik. Fitrahnya itu orang baik. Nah, pendidikan harus menguatkan kemampuan fitrah sebagai orang baik itu. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah kehendak bebas. Ini hanya manusia juga yang diberikan kemampuan untuk memiliki kebebasan. Ya, kebebasan di dalam melakukan tindakan. Jadi kita ini sebenarnya bebas berbuat apa saja, hanya kita tidak bebas untuk memilih konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu mengikuti tindakan kita. Nah, pendidikan harus mendorong agar masing-masing peserta didik itu memiliki kemampuan ya untuk memiliki kehendak bebas, bahwa dia memiliki kesadaran diri, suara hati, imajinasi, kehendak bebas ini agar dia bisa menjatuhkan pilihan. Maka disebut dengan kebebasan memilih gitu. Nah, jadi sebenarnya kita ini memiliki kebebasan, tidak ada satupun orang yang bisa memaksa kita. Mungkin ada orang yang bisa membatasi ruang gerak kita secara fisik, tetapi tidak bisa membatasi ruang gerak pikiran kita yang secara bebas. Jadi sebenarnya disinilah yang menjadi hakikat makna sesungguhnya, bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang bertindak, bukan hanya makhluk yang menjadi sasaran tindakan orang lain. Nah, di sini mau kita teguhkan kembali bahwa kematangan manusia yang mau kita didik ini agar dia nanti menjadi manusia yang bijaksana itu, bahwa mereka betul-betul memiliki kemampuan untuk memilih respon yang tepat. Nah, memilih respon inilah sebenarnya menjadi modal dasar bagi seorang untuk mengambil tanggung jawab yang disebut dengan responsibility, kemampuan untuk memilih respon. Nah, ini fungsi yang paling fundamental ya untuk pendidikan kita. Seharusnya pendidikan ini memang kita ingin mendorong agar kodrat manusia sebagai kemanusiaannya itu, sebagai nilai-nilai manusia, agar nanti dia menjadi manusia yang demokratis, manusia yang bertanggung jawab ya, manusia yang memiliki dimensi spiritual, dimensi akhlak mulia, memiliki kesehatan pada dimensi fisiknya, dan memiliki kemampuan menalar secara baik pada dimensi mentalnya. Ini harus betul-betul diarahkan agar mereka memiliki kemerdekaan, sehingga nanti dia betul-betul menjadi manusia yang merdeka. Maka manusia yang merdeka itu bukan hanya dia merdeka bagi dirinya lalu melakukan penindasan kepada orang lain, bukan. Karena sesungguhnya orang yang menindas itu sebenarnya orang yang tidak merdeka. Karena prinsipnya bahwa membangun kemerdekaan itu adalah orang-orang yang merdeka dan memerdekakan orang-orang lain. Maka dia akan menjadi manusia-manusia yang adil, yang bijaksana,
dia tidak ingin melakukan upaya-upaya penindasan, ya, lalu upaya-upaya penganiayaan yang itu Program sebenarnya pokok merupakan kebijakan bagian pendidikan dari yang baru untuk pendidikan dasar dan larangan menengah. atau tindakan-tindakan yang tidak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. 4. Ini yang harus menjadi fokus perhatian kita. Menurut saya ini momentum yang sangat baik dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait dengan Merdeka Belajar. Ini jangan hanya semata-mata dimaknai untuk merdeka di dalam proses mendapatkan pengetahuan, tetapi juga kita harus membangun agar kemerdekaan sebagai manusia yang merdeka itu memiliki kehendak bebas, memiliki suara hati, memiliki kesadaran diri, memiliki imajinasi, agar dia betul-betul nanti memiliki kebebasan memilih, ya, memilih tindakan yang tepat kepada orang lain, kepada diri sendiri. Dia akan menjadi manusia yang adil, manusia yang bijaksana, ya, pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Jadi dari dalam keluar, ya, dari dirinya menjadi orang-orang yang baik, lalu keluar dia memancarkan kebaikan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Itu saya kira yang menjadi bagian penting terkait dengan filosofi Merdeka Belajar kalau itu dikaitkan dengan teori-teori belajar. Saya kira itu.